Tapi sebelum memulai materi, Ibu ada sedikit kuis sambil ngabsen. Ya. Siap ya? Siap, Bu. Kita mulai Ajeng Ratnasari ada? Belum masuk, berarti Anissa Eliawati. Hadir, Bu. Hadir. Baik, Elisa, di sini ada sekitar 20 pertanyaan. Elisa mau pertanyaan nomor berapa? Nomor berapa ya? Nomor 2 aja, Bu. Nomor 2. Baik, Ibu bacakan ya. Nanti Siap. kalau misalnya yang lain bisa jawab, silakan. Cara manusia hidup dan mengatasi lingkungan, cara berinteraksi, menyelesaikan tugas-tugas organisasi secara yang berbeda-beda. Hal tersebut merupakan cara memahami perilaku manusia berdasarkan asumsi apa? Ibu, maaf, boleh diulang pertanyaan? Cara manusia hidup dan mengatasi lingkungan, cara berinteraksi, cara menyelesaikan tugas-tugas organisasi secara berbeda-beda. Hal tersebut merupakan cara memahami perilaku manusia berdasarkan asumsi apa? Silakan dijawab. Asumsi dasar. Desinta Aisyah Marwati, ada? Hadir, Ibu. Hadir. Masih pertanyaan yang sama ya. Cara manusia hidup dan mengatasi lingkungan, cara berinteraksi, menyelesaikan tugas-tugas organisasi berbeda-beda. Hal tersebut merupakan cara memahami perilaku manusia berdasarkan asumsi apa? Baik, Bu. Bu Anissa mau jawab. Ya, silakan Anissa jawab. Perbedaan individu, Bu. Ya, betul. Perbedaan individu. Baik, masih ke Desinta. Desinta karena belum bisa menjawab, silakan pilih pertanyaan nomor berapa? Nomor 8, Ibu. 8. Menurut Campbell, motivasi itu berhubungan dengan apa saja? Sebentar, Bu. Ibu, maaf, Ajeng baru bisa masuk tadi. Ya, Ajeng mau jawab. Ibu baru masuk, belum tahu pertanyaannya apa, Ibu? Ya, Desinta udah bisa jawab belum? Baik, ada yang mau jawab? Maya, Bu. Ya, silakan Maya. Menurut Campbell, berhubungan dengan arah perilaku, kekuatan respons, dan ketahanan perilaku. Ya, betul sekali. Motivasi itu berhubungan dengan arah perilaku, kekuatan respon, dan ketahanan perilaku. Selanjutnya masih ke Ajeng, kita balik lagi ke Ajeng ya. Ajeng mau pilih nomor berapa? 4. Kalau Ajeng Ya, Ibu. mau pilih soal nomor berapa? Nomor 4 ada, Bu. Nomor 4. Variabel yang mempengaruhi perilaku individu yang dilihat dari pengaruh keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosialnya adalah variabel apa? Baik, ada yang bisa jawab? Ini, Bu. Hana mau jawab, Bu. Ini. Ya, silakan Hana. Variabel lingkungan, Bu. Ya, betul sekali, variabel lingkungan.
Kita lanjut ke Devia Oktaviani. Devia ada? Devia belum hadir. Baik, Dimas Ahmad Fauzi. Hadir, Bu. Iya. Dimas mau pilih nomor berapa? Nomor 1 ya, Bu. Nomor 1, menurut Davis dan Newstom, ada 4 asumsi dasar yang harus diketahui manusia. Yaitu apa? Ada 4 asumsi dasar untuk memahami perilaku manusia. Yaitu asumsi apa saja? Ya, ada yang bisa jawab? Selvia, Bu, mau jawab. Selvia. Reni, Bu. Selvia, Bu, mau jawab. Reni, Bu, Reni. Selvia, Bu. Ini jawab. Ini Bu. Selvia, Bu. Reni, Bu. Silakan ini jawab. Ada 4 asumsi dasar. Yang pertama ada perbedaan individu, orang seutuhnya, perilaku yang termotivasi, dan martabat atau nilai manusia. Ya, betul sekali. Sekarang kita lanjut ke, ini bisa jawab, ke Eri Nurdiansyah. Hadir, Bu. Hadir, mau pilih nomor berapa? 2, Bu. 2 sudah. Eri, Oh, 4 aja, Bu, atuh. 4 sudah. Yang belum aja atuh, Bu. Baik, nomor 3 ya. Variabel yang mempengaruhi perilaku individu yang dilihat dari kemampuan fisik dan mental adalah variabel apa? Ibu Devia mau jawab, boleh? Ilman, Ibu. Ya, Devia jawab. Ya, Ibu. Devia ya jawab. Selvia, Bu. Oh, Sylvia, silakan Jawabannya. Sylvia jawab. Devia, Bu. Variabel fisiologis. Ini Sylvia ya? Iya. Ya. Betul sekali, variabel fisiologis. Sekarang kita ke Fadila Septiani Putri. Ya, Bu. Fadila mau nomor berapa? 5. 5. Variabel psikologis mempengaruhi perilaku individu yang salah satunya dilihat dari cara manusia melakukan apa? Cara mempersepsi sesuatu. Ya, betul sekali. Cara dia mempersepsikan sesuatu. Sekarang Fadila bisa jawab. Sekarang ke Gan-Gan. Ya, Bu. Gan-Gan mau pilih nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Seorang manusia perlu dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong, karena dapat menyesatkan pandangan terhadap seseorang. Asumsi ini untuk memahami perilaku manusia berdasarkan asumsi apa? Berdasarkan asumsi orang seutuhnya. Ya, betul sekali. Hamzah. Ya, Bu. Hamzah pilih nomor berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1 sudah. Oh, nomor 7. Variabel yang mempengaruhi motivasi manusia berbeda-beda. Menurut Gibson adalah variabel apa saja yang mempengaruhi motivasi manusia itu berbeda-beda. Variabel individual, variabel psikologi, variabel organisasi. Salah. Ada yang mau jawab? Sidik, Ajeng, Bu. Bu, Ajeng. Ilman, Bu. Sidik. Ajeng, Bu. Ilman, Bu. Ajeng. Pertama, Bu. Sidik. Ilman, Bu. Tadi Sidik apa? Sidik siapa? Yang pertama, laki-laki pertama tadi bilang. Saya Bu, jadi Andi Bu Hamzah, Bu, jadi Andi Bu. Yang benar. Sidik, di sini nggak ada namanya Sidik. Sidik apa lengkapnya?
Bu Hamzah, Bu Muhammad Jadandi. Muhammad Siddiq. Mana, Bu? Oh, Muhammad Siddiq. Ya, silakan Muhammad Siddiq jawab. Muhammad Siddiq. Bu Hamzah, Bu memperbaiki, Bu. Kalau imbalan intrinsic tingkat aspirasi. Terus satu lagi. Yang 5 Campbell. Ya, yang benar Antara adalah lain. ya, betul jawabannya perbedaan kemampuan, naluri, imbalan intrinsik, ekstrinsik, tingkat aspirasi, dan latar belakang seseorang. Kita lanjut ke Ilman. Oke, Bu, siap. Nomor Ilman, 8, Bu. berapa? Nomor 8. 8 sudah. 9, Bu. Bisa memiliki harkat dan martabat serta nilai-nilai yang dianutnya sendiri. Pandangan ini merupakan salah satu asumsi yang digunakan untuk memahami perilaku manusia berdasarkan asumsi apa? Martabat atau nilai manusia, Ibu? Ya, betul sekali. Oke, siap. Kania. Kania mana? Nggak ada, belum hadir. Baik, Lutfi. Hadir, Bu. Ya, Lutfi nomor berapa? Nomor 6. Sudah. Oh, nomor 10 aja, Bu. Ya, terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk memahami manusia, yaitu pendekatan apa saja? Ya, ada yang bisa jawab? Reni. Ya, silakan Reni. Ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan kepuasan, dan hierarki kebutuhan Maslow. Kurang tepat. Oh, kurang tepat. Ya. Ada lagi? Psikoanalitis, Bu. Siapa Salah satunya? Siapa lagi nih yang jawab? Maya. Oh, Maya. Iya, Nurul, Maya. Bu. Oh, iya. Nurul, Bu. Ini pendekatan kepuasan. Ya, Nurul. ya, silakan Nurul, lengkapin lagi. Bukan lengkapin, maksudnya diawali lagi jawabannya. Halo Nurul, 3 pendekatannya apa saja? aja, Bu. Reni aja, Bu. Tadi kan kognitif, pendekatan kepuasan, satu lagi Ada 6 pendekatan. Yang psikoanalitis. pertama, Nah, betul sekali. pendekatan kognitif. Yang kedua, pendekatan kepuasan. Dan pendekatan psikoanalitis. Karena kalau teori kebutuhan Maslow, teori 2 faktor, dan motivasi itu masuk ke dalam pendekatan kepuasan. Ya. Baik, sekarang Neng Hilma. Hadir, Bu. Ya, Neng Hilma, pilih nomor berapa? Nomor 12. Nomor 12. Faktor dalam diri seseorang yang mempengaruhi perilaku berdasarkan pendekatan kepuasan adalah faktor yang apa saja? Ilman, Ibu. Ilman, silakan Ilman. Ibu aja. Ibu, Neng Ilma mau coba menjawab. Menguatkan energis, mengarahkan direct, mendukung sustain, dan menghentikan stop perilakunya. Ya, betul sekali Ilman. Menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan. Kita lanjut ke Pranata Yuda. Pranata Yuda nggak hadir. Ria Dewi Ratna. Ibu, mohon maaf tadi Kania udah ada, tapi suaranya nggak muncul. Ya tuh gimana nggak bisa ngejawab. Tapi ada hadir ya? Iya, ada, ini ada di WA. Ya, Pranata Yuda hadir nggak? Enggak, Bu. Baik. Ria Dewi Ratna. Ria Dewi Ratna ada? Hadir, Bu. Ya, Sudah, Bu. nomor berapa? 13, Bu. 13. Dalam pendekatan kepuasan terdapat 2 teori yang digunakan untuk memahami perilaku manusia, yaitu
Ada teori hierarki kebutuhan, ada teori prestasi, Bu. Lanjut, terus teori kebutuhan yang dipelajari. Cuman itu, Bu. Ada yang mau melengkapi? Yilma, Bu, Neng Yilma. Lutfi, Bu, Neng Yilma. Silakan Neng Yilma. Silakan Neng Yilma. Yang pertama itu teori hierarki kebutuhan, yang kedua yaitu teori dua faktor, yang ketiga teori prestasi, dan yang keempat teori kebutuhan yang dipelajari. Iya. Selanjutnya Ruli Ramdhani. Ini Bu, Nomor berapa? nomor 20 Bu. Nomor 20. Dalam teori psikodinamik, kepribadian manusia ditentukan oleh apa? Ajeng mau jawab, Bu. Ya, silakan Ajeng. Ditentukan oleh unsur-unsur ide dan superego yang merupakan alam ketidaksadaran manusia, dan ego merupakan alam kesadaran manusia yang mampu memperlunak ide dan superego dalam persaingannya. Ya, betul sekali. Tanti Herlina. Ini, Bu. Mau pilih nomor berapa? Nomor 16. 16. Menurut teori motivasi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan seseorang untuk memenuhi kebutuhan apa saja? Anissa mau jawab, Bu. Anissa sudah tercatat menjawab. Ada yang lain? Desinta bisa jawab? Devia? Dimas? Dini, Bu. Dini mah udah jawab. Eri? Ibu tadi Ilman bisa 2 kali, Bu. Iya, tadi sekarang ngasih kesempatan sama yang belum bisa jawab ya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Eri Nurdiansah? Hamzah? Lutfi? Ria Dewi Ratna? Ruli Ramdhani? Oh, ini bener nggak Bu mau bisa jawab. diulang Bu, pertanyaannya patah-patah Bu. Menurut teori motivasi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan seseorang untuk memenuhi kebutuhan apa saja? Ya, Bu, Anissa we. Ya, kalau seandainya nggak bisa jawab, saya lemparkan kepada yang bebas. Silakan bebas, siapa aja yang mau. Anissa, Bu. Anissa. Anissa. Dimas, Bu. Hana, Bu. Oh, Dimas Bu. dulu deh, Dimas dulu. Dimas karena belum menjawab. Silakan Dimas. Kebutuhan prestasi, kebutuhan benefilisasi, terus kebutuhan kekuasaan, Bu. Ya, betul sekali. Ini masih ada pertanyaan ya. Kita refresh dulu. Ada pertanyaan, ini sudah di absen semua. Desinta mau jawab atau enggak? Devia? Halo Devia? Ini pada kemana sih, suaranya nggak ada? Baik ya, ini ada pertanyaan. Hah? Baik, ini ada pertanyaan. Ada suaranya, Bu. Ya, Devia mau jawab dulu nggak? Ya, Nah. Devia? Iya. Oh, ini trouble ya. Ibu, Apa? muncul nggak suaranya? Muncul. Baik. Jawab yang mana, Bu? Ya, ini pertanyaan ya.
Apa yang dilihat dari teori kognitif dalam memahami perilaku manusia? Ya, silakan yang lain. Ada yang mau jawab? Neng Hilma, Bu, Neng Hilma. Silakan Neng Hilma. Jadi melihat cara variabel-variabel terbentuknya kognitif yang menyebabkan terbentuknya perilaku tertentu. Ya, betul sekali. Ada lagi pertanyaan ya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan yang paling mendesak atau harus dipenuhi terlebih dahulu lah yang paling mempengaruhi terbentuknya perilaku. Penjelasan tersebut menurut teori apa? Teori kebutuhan yang dipelajari. Salah. Teori Abraham Maslow bukan? Teori dua faktor. Hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki Teori kebutuhan Maslow. Tadi siapa yang jawab? Devia, Bu. Iya, Devia. Lagi ya. Menurut teori dua faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi puas tidak puasnya manusia adalah faktor apa saja? Ilman, Bu. Ya, silakan. Mas, Bu. Ini Bu. Yang belum dulu, Bu. Yang belum dulu. Yang baru satu di Mas. Ruli belum, Bu. Aduh. Yang Yang udah belum dulu, 5 Bu. Jangan dulu. yang belum, yang belum. Aku udah panggil yang belum ya, tapi yang Belum. nggak nyaut. Sekarang yang belum ya. Iya, Bu. Devita Isa. Bisa nggak Ya, jawab? Bu. Ada dua faktor, yaitu faktor yang membuat orang tidak puas dan yang membuat puas. Salah. Lutfi, Bu. Kania, Bu. Iya, Bu. Eri Nurdiansa. Nurul, Bu. Kania, Bu. Eri Nurdiansa bisa jawab? Enggak juga. Anissa, Bu. Anissa. Hamza. Iya, Bu. Lutfi, Bu. Maaf ya Bu, kepuasan apa tadi teh Bu? Menurut teori dua faktor, faktor yang mempengaruhi puas tidak puasnya manusia adalah faktor apa saja? Kepuasan pada pekerjaan itu sendiri. Salah. Salah. Anissa Lutfi. Bu, iya, Bu. Ya, silakan Bu. ya. Silakan Ibu ya. Lutfi. Ya, silakan Lutfi. Faktor intrinsik dan ekstrinsik, Bu. Ya, betul. Sekarang Ria ya. Sekarang Ria ya. Curhat, Bu. Curhat. Iya, Bu. Bu, itu Bu tadi barusan udah jawab, Bu. Siapa? Ria, Bu. Yang faktor yang materi tentang teori dua faktor tadi, Bu, yang barusan. Oke. Nanti sekarang Ibu panggil lagi yang belum ya, yang belum bisa jawab ya. Desinta. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Ruli sama Tanti. Teskan, Bu. Ruli, Bu lah. Ini Sekarang Ruli yang siap ya. Baik. Pendekatan psikoanalitis menunjukkan bahwa manusia dikuasai oleh apa saja? Ya, manusia yang dapat. Ulang, Bu. Rada patah-patah. Aduh. Pendekatan psikoanalitis menunjukkan bahwa manusia dikuasai oleh apa saja? Bentar, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan Desita. Ibu Kania boleh jawab. Kania. Itu Tanti. Oh, Kania. Kania dulu deh. Kania belum punya nilai. Silakan Kania. Dikuasai oleh kepribadian dan personalitasnya. Betul sekali. Kita lanjut lagi sama yang belum bisa jawab ya. Desinta. Desinta loh. Ya, Ibu ini. Suatu keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara komponen kognitif dengan komponen perilaku disebut baik. Eri, Hamzah, Ruli, Tanti, ada yang bisa jawab nggak?
Baik. Ada yang mau jawab? Ibu boleh diulang? Suatu keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara komponen kognitif dengan komponen perilaku disebut Anissa, Bu. Ya, silakan Anissa. Kognitif dissonance atau disonasi kognitif. Ya, betul sekali. Ini tadi Ibu sudah lempar loh ya sama yang belum bisa jawab, tapi masih nggak jawab, baru dilempar ke yang lain. Pertanyaan terakhir. Kecenderungan yang mengarahkan perilaku individu berbuat dengan cara konsisten dan khas merupakan pendekatan apa? Ada yang bisa jawab? Ajeng, Bu. Ya, silakan Ajeng. Dulu, Bu. Pendekatan ciri atau trait approach. Ya, betul sekali. Habis pertanyaannya. Desinta, Hamzah, Ruli, Tanti siap-siap minggu depan ya. Karena dipanggil berapa kali tidak menjawab saja. Iya, Bu. Tadi Ibu mau jawab malah dikasih ke yang lain. Ya, sudah dipanggil-panggil nggak langsung gercep. Mestinya kan gercep. Ya, kita lanjut ya ke materi hari ini. Sudah siap? Halo? Siap, Bu. Siap, Bu. Ini sudah kelihatan nggak? Kelihatan. Apa? Ini kelihatan ya? PPT, Bu. PPT-nya. Sekarang kita mempelajari tentang pengertian budaya, budaya organisasi, dan kinerja, teori dan proses organisasi. Kalian semua udah pegang modul? Sudah, Bu. Ya, baik, kita lanjut ya. Dalam mempelajari materi sesi kedua ini ada 3 kegiatan belajar. Pertama, pengertian budaya dan pembentukan perilaku. Yang kedua, budaya organisasi dan kinerja. Yang ketiga, teori dan proses organisasi. Apa yang diharapkan kompetensi dari mempelajari sesi kedua ini, yaitu Anda bisa memahami pengertian budaya dan perilaku manusia, bagaimana budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja, serta bagaimana proses atau sistem organisasi itu bekerja. Begitu ya. Nah, ini adalah kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 ini pengertian budaya dan pembentukan perilaku. Pertama, manusia sejak lahir hingga dewasa itu berada pada lingkup budaya masyarakatnya. Gitu ya. Nah, budaya ini berkenaan dengan bagaimana cara manusia hidup sesuai dengan budaya di tempat dia tinggal gitu ya, budaya yang melingkari dia. Nah, oleh karena itu, karena setiap manusia perilakunya dipengaruhi oleh budaya di mana dia tinggal, maka kita tidak diperkenankan menilai atau menyalahkan perilaku seseorang bila mana perilaku seseorang itu disebabkan oleh budaya yang berbeda dengan kita, gitu ya. Nah, kita nggak boleh menilai, oh si Anu tuh begitu karena dia tuh kalau dia dari suku ini maka dia tuh orangnya pasti kayak gitu-gitulah. Pokoknya jangan sampai menilai, menyalahkan atau apalagi merendahkan perilaku seseorang karena dia berasal dari budaya lain gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilihat gitu ya? Jadi yang dilihat itu adalah sisi positifnya dari budaya tersebut. Jadi sisi positif itu yang harus kita lihat sebagai acuan kita berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lain. Nah, ini misalnya lihat ya, ada contoh-contoh produk dari berbagai budaya misalnya ya. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat gitu ya, ada orang yang makannya nasi gitu ya. Nah, ada yang makan rendang gitu ya. Nah, ada yang nggak makan nasi. Wah, aku orangnya modern gitu ya. Saya itu ke barat-baratan. Jadi makannya steak gitu ya. Pakai
sendok dan garpu dan pisau. Sedangkan kalau makan nasi rendang pakai tangan gitu ya. Makan pakai pakai tangan itu jorok gitu ya. Padahal kita harus lihat nilai positifnya, bahwa nilai positifnya apa? Oh, itu makanan tradisional yang enak gitu ya. Dan dikenal seluruh dunia gitu ya. Jadi bukan berarti jadi lapar enggak. Iya Bu, mau tanya Bu. Kenapa contohnya nggak passion aja gitu? Astagfirullah. Kesukaan unggul eta. Oke Bu, untung nggak ada es buah Bu. Oh iya, berarti next kasih es Bu. Nggak cukup gambarnya gitu ya. Kalau misalnya gini kan kadang ada tuh kalau lihat di media sosial, makan pakai tangan gitu ya, jorok, nggak cuci tangan dan segala macem. Padahal kalau dari sisi dilihat dari budaya positifnya ya makan pakai tangan itu lebih sehat, lebih nikmat gitu ya, apalagi makan rendang. Terus makan nasi bukan berarti kurang nikmat dibandingkan makan steak yang nggak pakai nasi gitu ya, sama-sama sehat. Terus ada lagi yang bilang, makan jengkol, makan pete bau gitu ya. Padahal kan jengkol dan pete itu kan nikmat, juga mengandung khasiat obat-obatan. Terus ada yang makan ikan asin, makan ikan asin bau dan segala macam, nggak kuat nyiumnya. Kalau kalian ke luar negeri itu nggak boleh masak jengkol, nggak boleh makan pete, nggak boleh masak ikan asin. Pasti diprotes sama tetangga dan pasti polisi datang gitu ya. Karena nggak boleh terlalu bau menyengat tuh nggak boleh. Nah, tapi kan kalau di Indonesia, ya ini sih makanan paling nikmat sedunia gitu ya. Jadi dalam berinteraksi kita itu jangan melihat karena perbedaan budaya terus kita menganggap budaya orang lain lebih jelek daripada budaya kita gitu. Tapi lihatlah nilai-nilai positifnya gitu ya, nilai positifnya. Sekarang bule juga udah senang makan rendang gitu ya. Sudah suka makan nasi gitu ya, dan sudah mulai makan pakai tangan gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dalam berinteraksi kita harus melihat nilai-nilai positif. Ya, ini pengertian budaya dan pembentukan perilaku. Baik, supaya kita tidak batal, jadi Ibu tutup saja gitu ya. Kita lanjut ke diskusi masing-masing. Silakan Ibu kasih kesempatan. Desinta ada? Ada Ibu. Desinta, ya, Desinta silakan dibacakan, dijelaskan modul 2 halaman 2.5 halaman 2.5 silakan. Apa yang dimaksud dengan perbedaan budaya, in group, etnosentris dan lain-lain. Silakan. Desinta. Iya, Bu. Di dalam organisasi, keterkaitan anggota atas nilai-nilai budayanya sendiri akan memperkuat rasa in group kan. Itu tuh menjadi anggota kelompok atau orang dalam yang sekaligus dapat mengakibatkan dampak negatif, yaitu etnosentris yang terwujud dalam stereotip dan prasangka prejudis kepada orang lain. Kepada anggota lainnya, Bu. Ya, lanjut. Ya. Terus ini ada etnosentrisme adalah paham yang menyatakan bahwa budaya bangsa atau kelompoknya sendiri lebih baik daripada budaya bangsa atau kelompok lain. Kalau perasaan in group ini akan memperkuat integritas kelompok sehingga bagian-bagian organisasi tersebut akan kuat dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi keberhasilan kelompoknya. Ya, cukup. Kita lanjut ke Eri Nurdiansah. Eri ada? Eri? Erinya kemana ini teh? Hamzah ada? Ada Bu. Hamzah baca halaman 2.6. Dari definisi yang diterjemahkan secara bebas. Sampai 2.7 ya. Oke, siap Bu. Dari definisi yang
yang diterjemahkan secara bebas tersebut dapat dicatat beberapa ciri kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan merupakan hasil belajar dalam pergaulan dan tidak berkaitan dengan ciri-ciri biologis atau keturunan. Yang kedua, kebudayaan merupakan sistem nilai yang dianut dan dihayati bersama oleh segenap anggota kelompok sosial bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan hidup dari generasi ke generasi dan berkembang sejalan dengan perkembangan generasi. Yang keempat, kebudayaan bersifat simbolik dan muncul atas dasar kemampuan orang menciptakan pelbagai lambang yang mengandung nilai. Yang kelima, kebudayaan mempunyai pola, keteraturan, dan terintegrasi sebagai suatu kebulatan. Dan yang keenam, kebudayaan bersifat adaptif karena merupakan manifestasi dari mekanisme adaptasi manusia terhadap lingkungan. Menurut Yunus Melalatoa tahun 1997, budaya atau kebudayaan adalah sistem ide atau sistem gagasan milik suatu masyarakat yang dijadikan acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan sosial dari masyarakat bersangkutan. Konsep tersebut oleh Melalatoa dikembangkan menjadi suatu sistem budaya, yaitu seperangkat pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang menjadi milik suatu masyarakat melalui suatu proses belajar yang kemudian diacu untuk menata, menilai, dan menginterpretasi sejumlah benda dan peristiwa dalam beragam aspek kehidupan dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat tahun 1993 memberikan definisi budaya sebagai berikut. Tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian diri. Nah, definisi tentang budaya dan sistem budaya di atas mempunyai beberapa konsep penting, antara lain pengetahuan, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum, dan perilaku. Hal tersebut berkenaan dengan cara manusia bertindak atau berperilaku yang terbentuk ketika ia lahir dan dibesarkan dalam alam budaya yang dimiliki masyarakatnya. Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang didasarkan oleh keyakinan dan dilandasi oleh tata nilai dan norma-norma masyarakatnya akan sulit berubah, bahkan ketika ia memasuki suatu organisasi kerja. Ya, udah. Oke, siap. Hamzah, ada Hamzah? Tadi Hamzah, Bu. Oh, tadi Eri belum berarti ya? Udah, mohon maaf. Jadi leader. Bentar ya, panggil dulu. Ruli Ramdan. Saya, Bu. Ya, baca. Bukan baca ya, jelaskan di halaman 2.9 sampai 2.10. Bisa diulang, Bu, agak patah-patah. 2.9 sampai 2.10. 2.9 sampai 2.10 ya, Bu. Ya. Oke. Sehubungan dengan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa isi kebudayaan tersusun dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, kategori tingkatan nyata yang tertangkap oleh panca indera, terutama penglihatan dan pendengaran. Yang kedua yaitu kategori tingkatan setengah nyawa tentang cara orang-orang membuat penafsiran dan pemberian makna terhadap kategori tingkatan nyata di dalam interaksi. Yang ketiga yaitu kategori tingkatan abstrak yang meliputi segala gagasan dan asumsi yang mempengaruhi perilaku. Budaya masyarakat mempengaruhi terhadap perkembangan dan kehidupan organisasi, khususnya dalam
dalam perangkat nilai-nilai yang terkandung, cara berpikir yang dianutnya, dan kebiasaan berperilaku yang dipraktekannya. Ketika seseorang membawa budaya ke tingkat organisasi dan diturunkan kepada para anggota kelompok atau anggota organisasi, kita dapat melihat secara jelas bagaimana budaya itu diciptakan, ditanamkan, dikembangkan, dimanipulasi, dikelola, dan diubah di dalam organisasi sebagai hasil interaksi terutama dengan dan oleh pimpinan. Edgar H. Stein 1992 mengatakan bahwa budaya organisasi adalah output dan hasil kreasi proses kepemimpinan dalam organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya organisasi dan kepemimpinan adalah suatu konsepsi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kepemimpinan dan budaya organisasi bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Ditambah lagi dengan organisasi. Kepemimpinan menciptakan budaya, artefak, nilai-nilai pendukung, dan asumsi-asumsi dasar. Dalam organisasi, sistem nilai, produser, tujuan, dan lain-lain. Stein yaitu bahwa budaya lahir dan dimulai dari seorang pemimpin, baik pemimpin pelopor atau founding father maupun pemimpin penerusnya. Mereka memperkenalkan nilai-nilai pendukung dan asumsi-asumsi dasar. Jika suatu kelompok atau organisasi menjadi berhasil dan asumsi-asumsinya diambil tanpa keraguan lagi, maka kelompok atau organisasi tersebut telah memasuki suatu budaya yang kemudian akan didefinisikan dan diturunkan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya sebagai hasil untuk kepemimpinan yang diakui dan diterima. Selain terikat pada konteks budaya lingkungannya, organisasi juga mengembangkan budaya sendiri yang khas yang membedakannya dari budaya organisasi lain. Jadi, budaya organisasi adalah budaya yang khas bagi organisasi bersangkutan. Dengan demikian, organisasi kerja juga mempunyai budaya sendiri yang berkaitan dengan cara mencapai tujuan-tujuan organisasi dan cara memaksa para anggota organisasi untuk memenuhi segala aturan, sistem, dan prosedur kerja untuk mencapai tujuan tersebut. Budaya yang dimiliki oleh suatu organisasi kerja bisa disebut dengan budaya organisasi atau organisasional kultur, atau istilah lain budaya perusahaan, corporate culture. Demikian pula setiap bagian atau unit-unit kecil dalam perusahaan atau organisasi tersebut memiliki budaya sendiri-sendiri yang berbeda dengan unit lainnya. Ya, memiliki cukup. Silakan Tanti Herlina ada. Tanti. Ya, Tanti nggak ada suaranya. Kita ke Ajeng Ratnasari. Ajeng? Halo? Baik, Anissa Eliawati ada? Ada, Ibu. Ya, Anissa di 2.11. Silakan Anissa. Ya, Bu. Dengan demikian, budaya organisasi adalah pola asumsi-asumsi dasar yang merupakan bentukan, penemuan, atau pengembangan oleh sesuatu kelompok dalam proses mengatasi permasalahan integrasi internal maupun adaptasi eksternal yang telah bekerja dengan cukup baik sehingga dianggap berharga dan karenanya juga diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang benar dalam memandang, berpikir, dan merasakan tentang masalah-masalah yang dihadapinya serta cara-cara memecahkannya.
Budaya organisasi juga mempunyai 3 struktur atau kategori. Yang pertama ada lapisan terdalam, yang konseptual dan abstrak. Kemudian ada lapisan tengah, yang setengah nyata dan interpretatif, dan ada lapisan teratas. Pada lapisan yang terdalam, yang abstrak, terdapat nilai yang bertahan lama yang mengatasi perubahan dan pengertian anggota organisasi. Kesetiaan kepada organisasi dan ingin bekerja di perusahaan tentu seumur hidup menyebabkan seseorang dengan tekun bekerja di tempat tersebut. Pelayanan prima yang sudah menjadi pedoman hidup perilaku organisasi ketika melayani pelanggan akan sulit berubah karena sudah menjadi way of life, sudah menjadi kebiasaan yang telah bertahun-tahun dipraktekkan. Sedangkan dalam tingkatan teratas, terdapat pola-pola perilaku segenap anggota lama yang perlu diikuti oleh para anggota baru. Menurut Kotter dan Hesketh 1992, pada lapisan teratas, perilaku-perilaku individu sangat mudah berubah karena mudah tertangkap oleh panca indera. Misalnya, seseorang yang mudah menurun semangat kerjanya karena keterlambatan pembayaran bonus 3 bulanan, dan lain-lain. Dengan demikian, manusia yang dalam kehidupannya dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya, ketika memasuki suatu organisasi, ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi. Artinya, ia harus mempelajari seperangkat nilai, kepercayaan, dan norma kelayakan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Oleh sebab itu, seseorang harus menyesuaikan perilakunya dengan budaya organisasinya, sehingga proses penyesuaian diri tersebut merupakan suatu pelajaran baru bagi seseorang tersebut. Ya, cukup. Ibu ini Tanti ada. Ya, silakan Tanti baca 2.12. Ada sejumlah faktor yang dapat membentuk budaya organisasi, antara lain: 1. Adanya kesesuaian antara budaya masyarakat dan budaya organisasi. Terbentuk budaya organisasi yang kuat dan adaptif, yang integratif. Yang kedua, kepemimpinan yang mempunyai peranan. Pencetus visi dan misi organisasi. Lanjut. Ini kayaknya ada trouble ya, Tanti ya. Ya, ada yang mau nyambung? Eri aja Bu. Eri, silakan Eri. Ya, nyambung Tanti Bu ya, kepemimpinan. Yang mempunyai peranan: A. Pencetus visi dan misi organisasi. B. Perintis dan sumber penggerak budaya organisasi. C. Menentukan proses sosialisasi. D. Menciptakan iklim komunikasi dan iklim organisasi. Dan E. Penyusun kebijakan dan strategi. Dan yang ketiganya ada sejarah tradisi organisasi. 4. Sistem sosial politik. 5. Perundang-undangan dan peraturan. 6. Perubahan lingkungan organisasi. Budaya organisasi terbentuk oleh para pelopor atau founding father. Pembentukan organisasi tersebut dan bertujuan agar organisasi memiliki suatu landasan moral dan yang membedakan dengan organisasi lain. Budaya organisasi terbentuk dalam upaya menghadapi dan memecahkan 2 masalah besar organisasi, yaitu masalah integrasi internal dan adaptasi eksternal organisasi. Ada masalah integrasi organisasi. Para anggota organisasi adalah manusia-manusia yang berasal dari berbagai budaya masyarakat masing-masing, sistem nilai, norma, dan lain-lain yang dianutnya. Tentu berbeda dengan sistem dan norma yang berlaku di dalam organisasi. Demikian juga tujuan individu dan tujuan organisasi berbeda. Apabila perbedaan yang terjadi antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi cukup dalam, maka akan muncul konflik. Oleh karena itu, masalah-masalah perbedaan ini perlu diatasi oleh pemimpin organisasi agar organisasi mampu mengintegrasikan perbedaan-perbedaan internal organisasi
2. Masalah adaptasi eksternal organisasi. Bagi organisasi, selain masalah-masalah internal, ia juga menghadapi masalah-masalah eksternal dan biasanya selalu berubah-ubah. Perubahan di luar organisasi seringkali menyulitkan organisasi tersebut apabila ia tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Misalnya, perubahan sistem politik, sistem sosial budaya, perundangan, administrasi pemerintahan, dan lain-lain akan mempengaruhi jalannya roda organisasi. Menurut Edgar Schein, organisasi perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan luar agar kehidupan organisasi dapat berjalan dengan baik dan tidak mati. Oleh sebab itu, organisasi harus memiliki budaya agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah internal dan eksternal agar kehidupan organisasi tetap survive. Ya, cukup. Terima kasih. Kita lanjut ke Devia Oktaviani. Iya, Bu. Ya, Devia tolong baca 2.14. 2.14 ya. Itu aja sampai ke organisasi sosial. Iya, Bu. Silakan. Dimulai dari persepsi ya, Bu. Iya. Di sini ada unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain, tidak berfungsi sendiri-sendiri dan saling berinteraksi. Yang pertama ada persepsi, di mana persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dari pengertian tentang persepsi tersebut dapat dikaitkan bahwa manusia berperilaku sedemikian rupa sebagai hasil dari cara mereka mempersepsi kejadian-kejadian di dunia. Perilaku-perilaku tersebut dipelajari sebagai bagian dari pengalaman budayanya. Ada 3 unsur sosiobudaya yang berpengaruh dalam membuat persepsi. Yang pertama, sistem kepercayaan, nilai, sikap, pandangan dunia, dan organisasi sosial. Ketika ketiga unsur tersebut mempengaruhi persepsi kita dan makna yang kita bangun dalam persepsi, unsur-unsur tersebut mempengaruhi berbagai aspek makna yang bersifat pribadi dan subjektif. Ya, cukup. Yang pertama. Cukup, udah. Dimas. Dini. Ada, Bu. Ya, ini baca sistem kepercayaan nilai dan sikap. Dimas, Bu. Ya. Habis Dini nanti Dimas ya. Dini dulu Ya, deh. ya. A. Sistem-sistem kepercayaan, nilai, dan sikap. Kepercayaan dan nilai dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan isi sikap, yaitu kecenderungan yang diperoleh dengan cara belajar untuk merespons suatu objek secara konsisten. Sikap dipelajari dalam konteks budaya, lingkungan budaya tertentu akan membentuk sikap kita dan akhirnya perilaku kita. Menurut Mulyana dan Rahmat, kepercayaan melibatkan hubungan antara objek yang dipercayai dan karakteristik yang membedakannya. Derajat kepercayaan kita bergantung pada latar belakang budaya dari mana kita berasal dan bergantung pada pengalaman-pengalaman kita. Apabila kita semakin pasti mempercayai sesuatu, maka akan semakin besar intensitas kepercayaan tersebut. Apakah kita percaya akan hari-hari baik dan buruk, atau percaya pada pohon beringin yang besar, atau pada hal-hal gaib dan lainnya. Bergantung pada intensitas kepercayaan kita tersebut. Namun, kita perlu ingat bahwa tidak ada hal-hal yang benar ataupun salah tentang kepercayaan tersebut. Tidak ada yang salah atau benar mengenai kepercayaan kita bila kita memilih dukun untuk kesembuhan penyakit dibandingkan bila kita memilih dokter. Yang perlu adalah kita harus dapat mengenali dan mampu berhadapan dengan kepercayaan tersebut apabila kita ingin mengetahui sikap dan perilaku seseorang. Nilai-nilai adalah aspek evaluasi terhadap sistem-sistem kepercayaan, nilai, dan sikap. Aspek evaluasi menyangkut tentang kebaikan, kemanfaatan, estetika, kesenangan, dan lain-lain. Aspek nilai-nilai ini juga akhirnya akan menjadi rujukan sikap dan perilaku seseorang anggota budaya tentang apa yang baik dan apa yang buruk, atau apa yang salah dan apa yang benar, apa yang negatif dan apa yang positif, dan seterusnya. Ya, silakan sekarang Dimas baca pandangan dunia. Dimas.
Ya, Dimasnya nggak masuk lagi. Fadila. Ada. Ya, Bu. Tadi suaranya nggak kedengeran, Bu. Oh iya. Silakan Fadila, pandangan dunia. Ya, Bu. Pandangan dunia akan sangat mempengaruhi budaya. Konsep pandangan dunia ini sebenarnya abstrak, namun merupakan salah satu konsep terpenting dalam pembentukan persepsi manusia. Pandangan dunia bergantung dengan orientasi terhadap alam, manusia, dan penciptanya, serta masalah-masalah yang filosofis. Pandangan dunia mempengaruhi kepercayaan, nilai, sikap, dan aspek-aspek budaya lainnya. Pandangan dunia ini sangat dalam tertanam pada diri seseorang, sehingga seseorang akan menganggap bahwa apa yang dipandang oleh orang lain sama dengan yang ia pandang. Pandangan dunia bersifat abadi dan menjadi landasan suatu budaya yang paling mendasar. Para pemeluk agama yang berbeda tentu memiliki perbedaan dalam memandang suatu posisi manusia di dunia. Orang-orang yang berasal dari suku berbeda akan memandang secara berbeda pula tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Pandangan dunia ini berpengaruh kepada budaya masyarakat, dan dalam tahap berikutnya, budaya masyarakat akan berpengaruh pula terhadap sikap dan perilaku para anggotanya. Ya, lanjut ke Ganda. Dimas, Bu, Ibu. Ya, Dimas. Dimas, Ya, Bu. organisasi sosial dengan proses verbal dan nonverbal ya. Ya, Bu. Lanjut. Silakan Dimas. Organisasi sosial, ada 2 unit organisasi sosial yang dominan dalam suatu budaya, yaitu keluarga dan juga sekolah. Meskipun keluarga merupakan organisasi sosial yang kecil, tetapi sangat berperan dalam pengembangan anak dalam kebudayaannya. Karena apa? Kan di sekolah kan hanya segitu, Mbak, walaupun besar, tapi waktunya terbatas. Bila dengan keluarga itu sangat lama, kan lebih lama dengan keluarga seperti itu. Nah, juga ada anggota-anggota keluarga memberikan pengaruh budaya kepada seorang anak, yang tadi ya. Nah, bila organisasi yang lebih besar adalah sekolah. Nah, sekolah mengajarkan tentang budaya kepada para anggotanya, tentang apa yang terjadi pada hal yang penting dan apa yang harus diketahui. Nah, sekolah memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mewariskan suatu budaya. Tapi lebih besar cenderung kepada keluarga seperti itu walaupun kecil. Nah, juga ada proses-proses verbal dan non-verbal. Nah, dari kedua proses tersebut, yaitu verbal dan non-verbal, ini penulis jadi suatu pembahasannya karena budaya akan menunjukkan perilaku yang berbeda, yaitu yang satu verbal dapat ditangkap secara jelas dan mudah oleh indera manusia. Sedangkan yang lain yaitu non-verbal agak sulit. Keduanya akan menunjukkan makna tentang suatu perilaku yang akan berbeda pada setiap budaya yang berbeda. Nah, proses verbal merupakan alat utama bagi suatu pertukaran pikiran dalam gagasan dan umumnya meliputi bagaimana seorang berbicara dengan orang lain, kegiatan-kegiatan internal, yang berpikir dan juga pengembangan makna bagi kata-kata yang digunakan. Proses verbal ini dapat diganti dengan proses nonverbal, yaitu biasanya dapat ditangkap dalam bentuk isyarat, ekspresi wajah, sentuhan, ruang, waktu, tekanan suara, dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk proses yang paling mudah diketahui yaitu bahasa. Nah, bahasa merupakan alat utama yang digunakan budaya untuk mengeluarkan gagasan, kepercayaan, nilai, dan juga norma. Bahasa juga digunakan sebagai alat untuk berinteraksi atau bertukar pikiran dengan orang lain, dan sebagai alat untuk berpikir. Dengan demikian, bahasa dapat mempengaruhi persepsi menyuarakannya dan juga ikut membentuk pikiran setiap komunitas budaya akan penilaian prosesnya, dan pola-pola berpikir suatu budaya akan mempengaruhi para anggotanya dalam membuat respon terhadap stimulus dan juga akhirnya mempengaruhi sikap dan perilaku. Itu, Bu. Ya, baik. Sudah selesai kegiatan belajar 1. Dari sini ada yang mau dibahas? Tidak? Ada yang mau didiskusikan lagi? Kegiatan belajar 1. Sudah cukup jelas semuanya? Ibu. Ya, siapa? Ini Tanti. Boleh minta nomor Ibu buat dimasukin ke grup? Barusan Tanti ngechat di grup, kirain udah ada Ibu.
Oh enggak ada. Oh iya, di LMS kalian belum menjawab ini ya, tugas minggu kemarin ya? Oh, belum, Ibu tadinya teh mau ngejawab, tapi bingung isinya di mana ya, Bu ya? Di kolom Soalnya komentar. pas diklik nggak bisa-bisa gitu. Oh gitu. Nggak tahu Ibu, kan karena yang nyeting bukan Ibu ya. Jadi Ibu cuma ngisi ininya aja, pertanyaannya aja. Nanti coba ditanyakan ke UPBJJ kenapa nggak bisa gitu ya. Karena yang nyeting dari UPBJJ. Ya Bu, yang di LMS juga mahasiswa aktifnya dilihat cuma 18 Bu. Masa? Nah itu juga di ini ya, ditanyakan ke UPBJJ ya. Jadi nah kalau seandainya belum ada di LMS paling bahan sama pertanyaan dikirim ke grup. Itu nomornya udah Ibu kirim tuh ya di chat. Nah, baik, tidak ada yang dibahas lagi, tidak ada yang didiskusikan lagi untuk kegiatan belajar 1. Kita lanjut ke kegiatan belajar 2, budaya organisasi dan kinerja. Sekarang Ibu panggil Gan-Gan. Gan-Gan. Ibu, ya. Nah, Gan-Gan coba baca, bukan baca, dijelaskan ya. 2.23 sampai 2.25, tapi tidak usah dibaca, tapi dijelaskan aja ringkasannya ya. Silakan. Ya, budaya organisasi. Menurut Edgar Schein tahun 1992, salah satu budaya dapat dipahami dan dianalisis sebagai suatu gejala yang mengelilingi kita sepanjang waktu. Secara konstan diciptakan dan diciptakan lagi oleh adanya interaksi antara orang yang satu dengan yang lain. Jadi budaya itu ya selalu ada di sekeliling kita, selalu diciptakan, selalu ada interaksi antara manusia dengan manusia lain. Kemudian hal tersebut oleh Little John 1989 halaman 247 dijelaskan bahwa budaya organisasi merupakan suatu proses dalam membentuk kehidupan organisasi secara komunikatif. Lain halnya dengan menurut Stephen Robbins, jilid 2, 1996, 289 sampai 308. Budaya organisasi mengacu pada suatu sistem makna bersama yang dianut anggota-anggotanya, yang membedakan organisasi tertentu dari organisasi lain. Jadi budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota suatu organisasi atau suatu sistem makna bersama para anggota dalam suatu organisasi. Nah, sedangkan menurut Kotter dan Hesketh tahun 1992 halaman 4 sampai 12 mengatakan bahwa budaya organisasi dapat dilihat dalam tingkatan yang berbeda, yaitu dilihat dari sisi kejelasan dan sisi ketahanan organisasi terhadap perusahaan. Lebih lanjut, kedua pakar tersebut mengatakan bahwa tingkatan yang lebih dalam dan kurang terlihat, budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai yang dianut bersama oleh orang dalam kelompok dan cenderung bertahan panjang waktu, bahkan meskipun anggota kelompok sudah berubah. Dari beberapa hal ini menyebutkan bahwa budaya organisasi itu memiliki nilai bersama yang dianut oleh anggota organisasi tersebut. Kemudian pemahaman ini mencakup tentang apa yang penting dalam kehidupan berorganisasi. Ada yang mengutamakan perolehan uang, ada yang mementingkan inovasi, teknologi, dan kesejahteraan karyawan. Pada tingkatan ini budaya sangat sulit berubah karena sebagian besar anggota sering tidak sadar terhadap nilai-nilai yang mengikat mereka. Pada tingkatan yang lebih terlihat, budaya menggambarkan pola perilaku individu dalam suatu organisasi, sehingga karyawan baru cenderung dan terdorong mengikuti perilaku para sejawat senior. Jadi ketika ada yang karyawan baru masuk, kemudian melihat budaya yang ada dalam organisasi tersebut, maka karyawan baru tersebut akan mengikuti budaya yang sudah ada. Contohnya para senior yang selama bertahun-tahun telah bekerja keras, maka para junior akan mengikuti mereka sebagai pekerja keras juga.
Pada tingkatan ini budaya lebih mudah berubah. Hal yang patut diingat adalah setiap tingkatan budaya secara alamiah memiliki kecenderungan mempengaruhi tingkatan budaya lainnya, baik yang berada pada tingkatan lapisan atas yang mudah tertangkap oleh indera maupun yang berada pada lapisan terdalam yang sulit tertangkap oleh indera manusia. Ya, baik, mungkin segitu, Bu. Ya, lanjut ke Hamzah. Hamzah udah deh. Hana Lestari. Hana ada? Ada, Bu. Ya, Hana silakan Mbak. Silakan jelaskan isi dari 2.26. Ya, Bu. Dalam titik 26 ini menjelaskan dalam praktek budaya organisasi dapat terlihat secara konkret, teramati, dirasakan, dipahami, dan dialami oleh segenap anggota organisasi. Dalam bentuk, di sini ada 6 bentuk. Yang pertama, keteraturan perilaku, yaitu maksudnya para anggota organisasi berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan bahasa, terminologi, dan tata cara yang berlaku. Yang kedua, norma-norma. Maksudnya adalah standar dan ketentuan perilaku, termasuk petunjuk tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu dalam bentuk nilai-nilai baku, yaitu meliputi nilai-nilai penting yang hendak ditanamkan, dibangun, dan diresapi bersama oleh para anggota, misalnya kualitas pelayanan, mutu produk, efisiensi, dan lain-lain. Bentuk yang keempat adalah filsafat, yaitu kebijakan yang mencerminkan kepercayaan organisasi tentang bagaimana memperlakukan karyawan dan konsumen. Selanjutnya yang kelima yaitu peraturan-peraturan. Maksudnya adalah petunjuk tentang bagaimana bergaul dengan organisasinya, apa yang diharapkan dari seseorang anggota organisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu bentuk yang keenam, iklim organisasi, yaitu perasaan secara keseluruhan terhadap tatanan fisik, cara berinteraksi antar anggota, dan pola bertindak terhadap orang luar. Selanjutnya ada kekuatan budaya organisasi, ditentukan oleh kedalaman penghayatan nilai-nilai inti, kejelasan pengaturannya, dan kekuasaan penyebarannya di kalangan para anggota organisasi. Semakin banyak jumlah anggota yang menerima dan menghayati nilai-nilai inti, menyepakati makna dan kepentingannya, dan semakin besar komitmen para anggota terhadap nilai-nilai tersebut, maka akan semakin kuat pula budaya organisasi tersebut. Yang pertama, di sini ada organisasi yang dewasa, yaitu yang memiliki keanggotaan yang stabil dan menanamkan nilai-nilai inti secara mendalam di kalangan para anggota akan memiliki budaya yang kuat. Yang kedua, budaya organisasi yang kuat memberikan kejelasan tentang perilaku yang harus ditempuh dan memberikan identitas jelas, ditambah keterlibatan yang lebih besar di dalam organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi yang kuat mengatur independensi dan interdependensi kehidupan para anggota organisasi secara jelas dan tegas. Dilanjut atau cukup, Bu? Cukup. Kita ke Ilman. Iya, Bu. Ya, Ilman 2.27. Baik, Bu. Setelah membahas berbagai hal tentang budaya, marilah kita bahas tentang fungsi-fungsi budaya dalam organisasi. Fungsi-fungsi tersebut, menurut Robbins 1996, pada bukunya pada halaman 294 sampai 295, antara lain, 1. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tanpa batas. Budaya dapat membedakan antara organisasi yang satu dan yang lain. Kedua, budaya menumbuhkan rasa identitas bagi para anggotanya. Yang ketiga, budaya menumbuhkan komitmen bersama daripada individual. Yang keempat, budaya meningkatkan kemantapan sosial. Budaya dapat menjadi perekat sosial serta mempersatukan organisasi dan rasa seia, sekata, dan senasib, sepenanggungan para anggota. Yang kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para anggota organisasi. Dari berbagai fungsi di atas dapat disingkat peranan suatu budaya yang hakiki, yaitu budaya menetapkan aturan permainan. Peran budaya makin penting dalam mempengaruhi perilaku karyawan, makna bersama yang diberikan oleh suatu budaya yang kuat,
akan memastikan semua anggota organisasi diarahkan ke arah yang sama, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kinerja. Hal di atas merupakan masalah penting yang perlu dipenuhi. Cukup, Ilman, Oke, cukup. Ibu. Kani ada? Ada, Bu. Ya, Kania coba tolong dijelaskan halaman 2.28 sampai 2.29 tapi yang intensitas saja ya. Silakan Kania. Halo. Intensitas, Bu. Yang nomor 3. 2.28 dulu. 2.28 dimulai dari ins. Yang arah ini, Bu. Mulai dari Robbins. 2.28 dimulai dari Robbins. Oh, iya. Ya, lanjut. Robbins 1996 mengatakan bahwa budaya kuat adalah budaya yang memegang nilai-nilai inti organisasi secara intensif dan dianut bersama secara luas. Lebih lanjut, Robbins mengatakan bahwa semakin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti dan semakin besar komitmen mereka pada nilai-nilai tersebut, semakin kuatlah budaya organisasi tersebut. Budaya organisasi yang kuat akan sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggotanya, karena tingginya tingkat kebersamaan mereka dan intensitas menciptakan iklim internal perilaku tinggi. Budaya yang kuat menunjukkan kesepakatan yang tinggi di kalangan karyawan tentang apa yang harus dipertahankan oleh organisasi. Kesepakatan terbesar menumbuhkan dan memelihara kekohesifan, kesetiaan, dan komitmen organisasi. Selanjutnya, kuat atau lemahnya suatu budaya organisasi dapat dilihat dari 3 kriteria. Yang pertama, arah. Apakah nilai-nilai inti yang hidup searah dan selaras serta mendukung tujuan-tujuan organisasi atau tidak? Bila iya, maka budayanya kuat. Yang kedua, penyebaran. Apakah nilai-nilai budaya tersebut dihayati dan dimiliki oleh semua anggota dalam organisasi atau hanya sekelompok kecil manajer saja? Bila dimiliki oleh semua anggota organisasi, maka budayanya kuat. Yang ketiga, intensitas. Apakah pengaruh budaya tersebut memberi tekanan yang kuat pada organisasi sehingga ditaati atau tidak? Bila ditaati, maka budayanya kuat. Bagaimanakah kita dapat melihat apakah budaya organisasi yang... Stop, Kania. Kita lanjut ke Lutfi. Lutfi ada? Ada, Bu. Ya, Lutfi lanjut di 2.29 dari pelbagai penelitian. Iya, Bu. Dari berbagai penelitian yang dilakukan terhadap organisasi-organisasi yang sukses di Amerika Serikat, dapat diketahui bahwa organisasi tersebut mempunyai paling sedikit 7 variabel yang saling bergantungan, yaitu struktur, strategi, people management style, system, and procedure, guiding concept and shared value, dan strength or skill. Ketujuh variabel tersebut dikenal sebagai McKinsey 7S Framework Thomas Fitter dan Robert H. Waterman 1982 8-12. Berdasarkan variabel-variabel di atas, Tom J. Fitters dan Robert H. Waterman Jr. 1982 13-19 mengatakan bahwa suatu organisasi yang sukses dan mempunyai budaya kuat akan tampil dengan efektivitas yang tinggi dan unggul dalam persaingan. Organisasi yang demikian itu menunjukkan 8 ciri. Yang pertama yaitu cepat dan tepat bertindak. Artinya preferensi untuk melakukan sesuatu apapun secepatnya daripada kehilangan gagasan-gagasan bagus. Yang kedua yaitu tetap dekat dengan pelanggan, mau mendengarkan dan belajar dari para pelanggan tentang mutu
keandalan dan layanan jasa yang diinginkan. Yang ketiga, otonomi dan kewirausahaan, yaitu mengembangkan kemandirian para pemimpin dan pembaharu di seluruh jajaran organisasi, termasuk aktivitas dan keberanian mengambil resiko. Produktivitas manusiawi, yaitu mutu dan produktivitas bersumber pada pelakuan dan penghargaan pimpinan terhadap para karyawan dan karyawan ikut menikmati sukses perusahaan. Yang kelima, yaitu sentuhan demi mutu, yang artinya para eksekutif senantiasa mengikuti kerja orang-orang lapangan demi pelaksanaan nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi. Yang keenam, yaitu berpijak ke bumi atau tetap pada jaringan usaha yang berhasil, yang artinya keunggulan kinerja dicapai dengan bertahan menekuni bisnis yang paling diketahui dan dikuasai dan tidak tergoda melakukan bisnis yang tidak dikuasainya. Yang ketujuh yaitu bentuk organisasi yang sederhana dan ramping. Artinya kelenturan organisasi dicapai lewat struktur organisasi yang sederhana dengan jenjang lapisan yang tipis dan jumlah pimpinan yang atas yang sangat dibatasi. Yang terakhir yaitu serentak ketat sekaligus longgar. Artinya sentralisasi membuka peluang desentralisasi. Ya, cukup. Lanjut, Bu. Cukup. Sekarang Maya Aulia ada. Maya. Ada, Bu. Ya, Ada. Maya, silakan jelaskan budaya organisasi dan kinerja. Jadi di dalam modul dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara budaya organisasi yang kuat dan kinerja yang unggul. Bahwasanya di dalam suatu organisasi yang berbudaya kuat, semua karyawan mulai dari tingkat manajer sampai dengan karyawan biasa menganut bersama seperangkat nilai-nilai dan metode kerja secara relatif konsisten. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada 3 gagasan yang dipaparkan oleh Kotter dan Hesketh pada tahun 1992 yang sangat berkaitan antara kekuatan budaya organisasi dan kinerja, yaitu yang pertama yaitu adalah penyatuan tujuan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya budaya yang kuat akan karyawan akan cenderung bekerja sederap dengan irama mengikuti pemimpinnya. Jadi bagaimana di sini memperlihatkan bahwasanya budaya ini sangat mempengaruhi karyawan juga ya. Lalu yang kedua itu adalah tingkat motivasi yang luar biasa. Dalam budaya yang kuat terciptalah motivasi karyawan yang tinggi. Nah, motivasi tinggi tersebut muncul karena ada nilai-nilai yang dianut bersama dan menimbulkan perilaku yang dapat membuat orang merasakan adanya kenyamanan bekerja dan adanya penghargaan baginya. Dan yang ketiga adalah adanya struktur dan kontrol yang dibutuhkan. Bahwasanya dalam budaya kuat terdapat struktur dan kontrol yang diperlukan bagi karyawan tanpa harus tergantung pada aturan birokrasi dan yang ketat yang dapat menekan munculnya motivasi dan inovasi. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya budaya kuat dapat dijaga dan dilestarikan oleh tim manajemen melalui suatu cara tertentu untuk mengkomunikasikan visi, misi, dan filosofi manajemen yang menilai adanya suatu penghargaan atas martabat dan hak setiap pribadi dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan melaksanakan semua tugas dengan cara yang lebih unggul. Itu mungkin Bu yang pentingnya ya. Ya. Baik, ini terakhir sama Ibu aja ya, mengelola dengan berkeliling. Jadi untuk dapat membentuk budaya yang kuat ya, maka supaya dapat membentuk budaya yang kuat, memelihara budaya dan organisasi dapat beradaptasi, maka diperlukan pemimpin yang mampu memelihara hubungan dengan para anggota organisasi dan sangat memperhatikan kepentingan anggota, mampu selalu mendengarkan dan memahami keinginan para pelanggan, dan selalu melakukan pembaharuan atau inovasi di segala kegiatan. Nah, pemimpin yang disebut dengan melaksanakan hal-hal di atas adalah pemimpin yang selalu melakukan kegiatan berkeliling, to wander, gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas di modul 3. Baik, untuk kegiatan belajar 2 ini, apakah ada yang perlu dibahas lebih lanjut?
Halo? Ada nggak yang mau dibahas lebih lanjut dari kegiatan belajar 2 ataukah sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Baik, sudah cukup. Kita lanjut ke Muhammad Sidik. Halo Muhammad Sidik. Muhammad Sidik. Neng Hilma aja deh. Ya, Bu, hadir. Ya, Neng Hilma, coba dijelaskan kegiatan belajar 3 ya. Kegiatan belajar 3 mulai dari elemen kunci ya. Elemen kunci dalam organisasi. Di halaman 2.40. Baik, Bu. Halo Neng Hilma. Tuh, kemana? Halo, Ibu. Ya. Silakan. Ada suaranya ada. Neng Hilma silakan lanjut. Tadi suaranya patah-patah, Ibu bisa diulang, Ibu dari mana? Iya. Neng Hilma silakan jelaskan 4 elemen kunci dalam organisasi yang dijelaskan oleh Richard Duff di halaman 2.40. Sudah jelas Neng Hilma? Iya, Ibu. Ya, sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 elemen kunci untuk memperjelaskannya. Yang pertama yaitu ada 1 kesatuan sosial. Nah, jadi organisasi itu terdiri atas orang-orang dan kelompok-kelompok. Organisasi ditegakkan oleh orang-orang yang mempunyai peran masing-masing. Jadi mereka itu saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, membentuk kerjasama dan membentuk fungsi-fungsi penting dalam organisasi. Selain itu, manusia juga mempunyai peran penting, yang dimana yaitu kreatif dan aktif. Mereka secara aktif berkreasi, menciptakan sesuatu, kegiatan, gagasan inovatif, ataupun lainnya. Mengapa? Karena mereka secara sadar mempunyai tujuan-tujuan pribadi dan sekaligus harus mengarahkan perilaku mereka ke arah pencapaian tujuan organisasi. Manusia juga memiliki kemampuan menciptakan informasi dan menangkap serta memproses informasi bagi kepentingan sendiri maupun kepentingan sosial. Maupun kepentingan organisasinya. Nah, hal ini terkait dengan kemampuan manusia memberi respon terhadap informasi yang datang dari lingkungan organisasinya. Kelangsungan hidup suatu organisasi bergantung pada kemampuan manusia untuk beradaptasi dan bertransaksi dengan lingkungannya yang kita pahami selalu berubah-ubah. Yang selanjutnya yaitu terarah pada tujuan. Nah, keberadaan organisasi itu ditentukan oleh adanya tujuan. Organisasi dan para anggota selalu berusaha untuk menyelesaikan misinya melalui tindakan-tindakannya. Sebagai pihak melihat bahwa tindakan manusia itu memiliki tujuan intensional dan rasional baik untuk pribadi maupun untuk organisasi. Meskipun dapat dikatakan bahwa tujuan organisasi dan para anggotanya dapat saja berbeda. Selanjutnya yaitu membentuk sistem-sistem kegiatan. Nah, sistem kegiatan itu mempunyai arti bahwa di dalam organisasi terdapat kegiatan kerja. Tugas-tugas organisasi secara sengaja dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang terpisah dan berbagai kegiatan. Dengan pembagian tersebut akan dapat dicapai efisiensi dalam pelaksanaan proses kerja.
Struktur-struktur organisasi tersebut digunakan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan berbagai unit kerja yang mempunyai tugas masing-masing. Namun demikian, perlu kita pahami bahwa sistem-sistem tersebut dapat berubah. Nah, perubahan sistem itu dapat terjadi dalam satu atau lebih subsistemnya, antara lain proses sosial, proses teknis, dan proses administratif. Dan di antara tingkat yang berbeda, yaitu perorangan, struktur, dan budaya, oleh sebab itu menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, diperlukannya suatu studi mengenai cara-cara menangani dan mencari alternatif pemecahannya untuk menghadapi perubahan tersebut. Proses sosial adalah proses yang mencakup cara anggota-anggota organisasi berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Proses sosial ini meliputi perilaku-perilaku individual dan kelompok dalam berinteraksi, prosedur-prosedur yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi, untuk membuat keputusan, untuk merencanakan tindakan, dan menentukan tujuan-tujuan, serta menyusun pedoman kerja yang dapat memberikan pengarahan kepada anggota organisasi dalam setiap perilakunya. Selanjutnya itu proses teknis. Proses teknis adalah proses yang meliputi pembentukan keluaran organisasi. Nah, proses teknis ini terdiri atas aliran kerja, metode kerja, proses kerja, penerimaan dan distribusi bahan baku, waktu yang diperlukan dalam proses produksi, dan lain-lain. Komunikasi menjadi lebih penting peranannya. Mengapa? Karena dapat mempengaruhi proses teknis dengan membuat proses pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah atau tidak sulit. Nah, selanjutnya yaitu proses administratif, merupakan suatu proses yang mencakup dimensi pendukung atau sistem sosial dan teknis. Proses ini meliputi subsistem personalia, hubungan para karyawan, serikat kerja, pengeluaran, keuangan, gaji ataupun upah, dan lain sebagainya. Dan keempat, yang terakhir, yaitu batas yang mudah dikenal. Terdapatnya batas itu menunjukkan adanya unsur-unsur di dalam dan di luar organisasi. Jadi, para anggota organisasi itu berbeda-beda dan seharusnya mereka mempunyai kesepakatan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memperoleh imbalan gaji, kebanggaan, ataupun berbagai pendapatan lainnya. Batas yang jelas itu dapat terlihat seperti karakteristik organisasi. Nah, organisasi itu terdiri atas unsur-unsur yang secara ketat berhubungan satu sama lain dengan unsur dari luar organisasi, tetapi harus mempertahankan dirinya sebagai suatu kesatuan yang berbeda dari lingkungannya. Nah, apabila orang-orang terorganisasi di dalam suatu perusahaan untuk menyelesaikan tugas, mereka menjadi satu kesatuan sosial yang berbeda dengan organisasi lain. Organisasi itu telah membentuk kehidupan kita, dan manajer yang cakup dapat membentuk organisasi yang baik. Pemahaman secara sistematis terhadap organisasi akan sangat membantu kita menggunakan dan mengendalikan sumber-sumber daya yang penting. Nah, sedangkan menurut Harry Lubis dan Martani Hussein 1987 memberikan arti organisasi itu suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dan lingkungannya. Nah, dengan demikian organisasi itu dipandang sebagai proses pembagian kerja dan sistem kerjasama, sebagai proses dalam suatu sistem hubungan atau sistem sosial. Maka organisasi akan bermakna sebagai kegiatan pengorganisasian yang teratur, rasional, dan logis. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Kita lanjut ke Nurunahari. Ini, Bu. Iya, Nurunahari, silakan jelaskan proses dan interaksi dalam organisasi. Baik, Bu.
Proses dan interaksi dalam organisasi. Nah, di dalam teori, organisasi itu dapat dilihat dari adanya proses kerjasama dan interaksi di antara orang-orang di dalam organisasi. Nah, interaksi yang terjadi itu dapat dilihat secara formal dan secara informal. Secara formal, organisasi itu telah diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi, struktur, dan hierarki organisasi. Nah, secara informal terjadi sebaliknya. Secara rinci hubungan informal itu dapat terjadi oleh adanya hubungan-hubungan antar pribadi, keahlian yang sama antara masing-masing anggota, dan kepentingan yang sama di antara anggota, baik di luar maupun di dalam organisasi. Sebagai proses, organisasi juga dapat dilihat dari proses kerjasama dalam pembagian kerja dan sistem yang berlaku. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam hubungan dengan proses kerjasama. Nah, menurut Goldberg, Alvin A. dan Carl E. Larson, hal-hal tersebut itu meliputi yang pertama ada peranan, di mana banyak buku yang mengartikan peranan itu sebagai fungsi-fungsi yang dilakukan para anggota di dalam unit organisasinya. Misalnya itu menjalankan satu atau beberapa tugas, memberikan pendapat, atau proses perilaku lainnya. Nah, di dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap peranan di dalam kelompok yang dapat diketahui bahwa adanya peranan sering didasarkan pada harapan-harapan yang diinginkan oleh anggota. Nah, ada dua kecenderungan yang akan terjadi, yaitu yang pertama, para anggota mendukung perilaku peranan yang dianggap dapat membantunya memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, para anggota kelompok disalurkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dapat mereka tangani secara efisien. Nah, sehubungan dengan peranan, ada juga unsur yang erat hubungannya dengan peranan yang bersifat fungsi dalam kelompok, yaitu konsep kepemimpinan. Nah, selama ini kita tuh mempercayai bahwa pemimpin yang baik. Halo, ada suaranya masih? Masih ada. Yaitu konsep kepemimpinan. Nah, selama ini tuh kita mempercayai bahwa pemimpin yang baik itu mempunyai sifat-sifat tertentu yang lebih dibandingkan para pengikutnya. Nah, sifat-sifat itu adalah bertanggung jawab, mempunyai kemampuan yang lebih mengenai teknik maupun manajerialnya, mempunyai status yang lebih tinggi, jujur, percaya pada diri sendiri. Nah, yang kedua ada norma-norma kelompok. Norma-norma itu adalah aturan atau tata tertib yang berlaku di dalam suatu organisasi atau kelompok. Norma-norma mengatur perilaku para anggota kelompok. Norma itu memberikan gambaran kepada para anggota tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Nah, para anggota yang mempunyai norma tertentu, misalnya kejujuran yang tinggi, tentu akan berperilaku jujur terhadap anggota lainnya yang biasanya akan bersikap ramah apabila hal ini merupakan suatu norma kelompok. Lalu yang ketiga ada iklim sosial. Iklim atau sering disebut suasana sosial itu mengacu pada ciri-ciri khas interaksi anggota di dalam kelompoknya. Iklim sosial itu dapat resmi atau tidak resmi, dapat santai atau tegang. Dari iklim sosial yang kita lihat dan kita rasakan dapat mencerminkan sistem norma di dalam kelompok tersebut. Nah, dari iklim sosial yang kita rasakan itu dapat diketahui apakah suatu kelompok kooperatif atau tidak, apakah suatu kelompok terdapat semangat kompetitif atau tidak, atau apakah ada saling ketergantungan di antara anggotanya. Lalu yang keempat ada penyesuaian. Nah, biasanya tuh oleh kelompok ada kecenderungan untuk selalu menekan para anggotanya agar mampu menyesuaikan dirinya dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Nah, dalam proses ini, keberadaan budaya organisasi itu dapat dipelihara. Anggota yang berperilaku menyimpang dari anggota-anggota yang berlaku di dalam kelompok akan didorong dan dipaksa untuk mau mengubah perilakunya dan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Apabila tidak mau, maka anggota tersebut akan dihukum oleh kelompoknya. Nah, hal ini itu dilakukan untuk menjaga agar seluruh tujuan organisasi itu dapat dicapai sebaik mungkin. Ya, cukup. Terima kasih, Nurul. Kita lanjut ke Reni Indriani. Baik, Bu. Reni, jelaskan perilaku keorganisasian dan perilaku organisasi. Perilaku keorganisasian dan perilaku organisasi. Dalam penjelasan yang termuat dalam bukunya Organization Theory,
Struktur, Design and Application, Robbins, Stephen, tahun 1990, menguraikan tentang perilaku keorganisasian dan perilaku organisasi. Perilaku keorganisasian merupakan pandangan makro terhadap organisasi, yaitu yang membahas desain dan struktur organisasi dan proses perilaku individu dan kelompok. Desain dan struktur organisasi diperlukan agar organisasi dapat menampilkan kinerja yang selalu lebih baik, yang mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan internal, eksternal, teknologi, dan globalisasi. Proses perilaku individu mengetengahkan pelbagai hal yang berkaitan dengan individu itu sendiri. Antara lain, proses membuat persepsi terhadap lingkungannya, nilai-nilai, dan motivasi. Proses perilaku kelompok meninjau tentang hubungan antara individu dan kelompoknya, misalnya komunikasi dan kepemimpinan. Dalam hal kaitan dengan pandangan makro ini, Hari Lubis dan Martani Hussein tahun 1987 mengatakan bahwa pendekatan makro mengasumsikan para anggota organisasi mempunyai sifat seragam, yaitu perilaku rasional. Pandangan makro ini secara khusus melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang berinteraksi dengan lingkungannya tanpa memperhatikan perilaku anggotanya karena telah diasumsikan mempunyai perilaku yang sama, yaitu perilaku rasional. Oleh karena itu, pandangan makro mencakup karakteristik dan bentuk organisasi yang terjadi karena organisasi selalu mencoba menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan pola kegiatan internalnya, serta sekaligus mengetengahkan proses interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Meskipun pengetahuan teori organisasi secara makro sudah jelas, tetapi harus dilengkapi lagi dengan pengetahuan organisasi dalam pandangan mikro yang memusatkan penjelasan tentang perilaku manusia di dalam organisasi, yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi dipandang secara mikro yang melihat proses perilaku yang terjadi secara individu dan kelompok di dalam organisasi, yaitu proses-proses munculnya persepsi bersama, nilai-nilai, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan lain-lain. Jadi, pandangan mikro dan sebagian pandangan makro melihat perilaku organisasi sebagai proses perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Robbins mempertegas lagi pentingnya pandangan makro ini dalam memahami teori organisasi dengan mengatakan Organization Theory atau OT takes a macro perspective, its unit of analysis in the organization itself or its primary subunits. OT focus on the behavior of organization and use a broader definition of organizational effectiveness. OT is concerned not only with the employee performance and attitudes, but with the overall organization's ability to adapt and achieve its goals. Menurut Toha Miftah tahun 83, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi ini meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Toha menekankan bahwa tujuan praktis penelaah perilaku organisasi adalah untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Perilaku organisasi memandang bahwa manusia mempunyai karakteristik tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Manusia mempunyai ciri dan karakteristik sendiri, sementara organisasi juga mempunyai ciri dan karakteristik sendiri. Manusia mempunyai kebutuhan, sifat dan tabiat, dan tujuan-tujuan pribadi lainnya. Demikian pula, organisasi mempunyai tujuan-tujuan, norma, tata tertib, prosedur kerja, sistem, dan lain-lain yang harus diikuti oleh manusia yang bekerja di dalamnya. Antara kepentingan manusia dan kepentingan organisasi, atau antara karakteristik manusia dan karakteristik organisasi, seringkali berbenturan. Bagi manajer, masalah penting yang harus ia lakukan setiap kali bagaimanakah menyelaraskan kedua kepentingan tersebut agar selalu seiring dan sejalan dalam usaha mencapai tujuan masing-masing. Iya, cukup. Terima kasih.
Kita lanjut ke Ria Dewi Ratna. Ria ada? Ada. Ya, jelaskan organisasi sebagai sistem. Ini disingkat-singkat aja ya, nggak usah dibaca secara keseluruhan, nanti capek, batal kita. Disingkat-singkat aja. Jelasin organisasi sebagai sistem dari halaman 2.48 sampai 2.51. Silakan, Ria. Organisasi sebagai sistem. Sebagai sistem, organisasi dapat dilihat dalam dua cara, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem organisasi yang mengharuskan untuk selalu berinteraksi dengan lingkungannya agar dapat tetap tegak berdiri. Sedangkan sistem tertutup merupakan sistem organisasi yang tidak menggantungkan diri terhadap lingkungannya. Organisasi tersebut menjadi otonomi tertutup bagi segala hal yang berkaitan dengan dunia luar. Sistem tertutup ini dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan internal organisasi yang tidak memperdulikan faktor eksternal. Lingkungan luar dianggap stabil, tidak berubah-ubah, dan dapat diramalkan sebelumnya yang dapat dikendalikan. Pada sistem terbuka, lingkungan dianggap dinamis, berubah-ubah, sulit diramalkan, dan dianggap mempunyai masalah yang rumit, sehingga organisasi perlu selalu beradaptasi dengan lingkungannya, karena mau tidak mau ia harus berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan dianggap mempunyai situasi yang selalu berubah, untuk selalu dapat beradaptasi dengan mengubah sistem internalnya. Suatu organisasi memerlukan sejumlah informasi dari lingkungan luar. Dengan kata lain, organisasi sistem terbuka berarti organisasi yang selalu berproses baik secara internal maupun eksternal. Lalu, ia selalu memerlukan masukan dan balikan yang sangat penting untuk berlangsung proses dengan baik. Balikan yang negatif atau yang lainnya positif merupakan balikan yang selalu harus diperhatikan karena dapat menimbulkan adanya kemungkinan penyimpanan keseluruhan proses yang akhirnya dapat memberikan hasil yang salah pula. Organisasi yang selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan lingkungan ini disebut dengan organisasi adaptif, cenderung memiliki budaya kuat dan integrasi internal yang kokoh sehingga mampu menjadi pemenang dalam kancah persaingan. Produktivitas dan mutu meningkatkan pada saat organisasi dapat menentukan cara baru dalam penggunaan sumber-sumber daya yang lebih sedikit untuk menghasilkan barang dan jasa. Hal tersebut, organisasi mampu mengurangi biaya, dapat menyelamatkan sumber daya unggulan yang semakin langka, dan meningkatkan keuntungan, akhirnya memperbaiki kesejahteraan karyawan dan kondisi kerja. Memahami organisasi secara keseluruhan harus dilihat sebagai suatu sistem. Menurut Richard L. Duff, tahun 1952 mengatakan bahwa sistem adalah seperangkat elemen atau unsur yang saling berinteraksi yang memperoleh masukan dari lingkungannya, mengubah masukan tersebut, dan menyalurkan atau melepaskan hasilnya ke lingkungan luarnya. Unsur-unsur yang saling berinteraksi memberikan arti bahwa para anggota dan bagian-bagian organisasi saling bergantung satu sama lain dan harus berfungsi secara bersamaan. Sebagai sistem organisasi cukup ya, cukup ya. Ya, lanjut ke Selvia Suliani. Selvia ada? Iya, Bu. Selvia coba jelaskan subsistem organisasi itu ada apa aja? 5 fungsi subsistem dari organisasi itu ada apa aja? Yang 2.51 ya?
2.50 dulu sampai 2.50. Ya, silakan Selvi. Sebagai sistem, organisasi terbentuk oleh beberapa subsistem dalam bentuk bagian-bagian yang harus melakukan tugasnya masing-masing. Subsistem organisasi menampilkan 5 fungsi penting diantaranya yaitu rentangan batas atau boundary spanning, produksi, pemeliharaan, adaptasi, dan manajemen. Yang pertama yaitu rentangan batas. Subsistem rentangan batas melaksanakan transaksi masukan atau input dan keluaran atau output. Subsistem tersebut bertanggung jawab terhadap pertukaran dan perubahan lingkungan. Pada sisi masukan, bagian batas tersebut memperoleh bahan yang diperlukan. Pada sisi keluaran atau output, bagian tersebut menciptakan keluaran berupa permintaan dan pasar. Bagian batas kerja secara langsung dengan organisasi luar. Misalnya pada sisi masukan mereka melakukan pembelian, sedangkan pada sisi keluaran mereka melakukan penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian ada produksi. Subsistem produksi menghasilkan barang dan jasa. Terjadi transformasi yang pokok. Subsistem ini dapat berupa kegiatan medis di rumah sakit, dosen dan mahasiswa di universitas, atau bagian produksi di perusahaan. Kemudian pemeliharaan, bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan atau operasi organisasi. Sama dengan bagian produksi, subsistem ini juga sangat penting. Selain pemeliharaan fisik mesin, gedung, peralatan, dan lain-lain, kegiatan pemeliharaan juga mengurusi kebutuhan manusia, seperti moral kerja, kompensasi, dan kenyamanan fisik lainnya. Kemudian yang terakhir, adaptasi. Subsistem adaptasi bertanggung jawab terhadap perubahan yang dialami dan dihadapi organisasi. Memeriksa masalah-masalah lingkungan organisasi, kesempatan, perkembangan teknologi, dan lainnya. Jadi, tanggung jawabnya agar dapat menciptakan inovasi atau pembaruan bagi organisasi guna dapat membantu organisasi mengatasi perubahan dan adaptasi. Iya, cukup. Selanjutnya Muhammad Sidik Permana ada. Muhammad Sidik Permana. Ada Ibu. Ini Ya, dia Muhammad suaranya. Sidik Permana, silakan jelaskan berapa hal yang dihadapi organisasi pada akhir abad ke-20 memasuki abad ke-21. Berapa hal? Halaman 2.51. Yang produksi pemeliharaan itu, Bu. Ya. Enggak, ini beberapa hal yang dihadapi organisasi pada akhir abad ke-20 memasuki abad ke-21. Yang bawahnya, Bu. Ya. Ya, baik. Beberapa hal yang dihadapi organisasi pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21 antara lain yaitu yang pertama yaitu kompetisi global. Organisasi atau perusahaan-perusahaan di Indonesia misalnya akan menghadapi pesaing-pesaing dari Malaysia, Korea, Makau, Cina, Singapura, Taiwan, dan lain-lain. Persaingan dalam produk minyak kelapa sawit, semen, tekstil, pelayanan umum, dan lain-lain yang sangat memerlukan penyesuaian lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua yaitu desain organisasi. Desain organisasi saat ini di masa lampau ada pendapat bahwa besar selalu baik dan pertumbuhan organisasi merupakan tujuan yang utama. Tahun 1990-an, anggapan tersebut berubah menjadi kecil berarti baik. Ahli ekonomi Thomaser mengatakan small is beautiful. Bagi banyak industri diyakini bahwa perubahan menjadi kecil dianggap sebagai alamiah dan sama pentingnya dengan pertumbuhan. Para manajer memerlukan organisasi yang ramping strukturnya, organisasi yang adaptif terhadap perubahan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu motivasi sumber daya alam.
Di banyak organisasi yang berhasil, para anggota organisasi dipandang bukan sekedar pekerja saja, akan tetapi dipandang sebagai rekan atau sekutu kerjanya. Cinta dan perhatian terhadap orang-orang merupakan motif yang sama menariknya dengan motif keuntungan finansial, misalnya bagi para anggota organisasi. Hal lain yang dapat memotivasi para karyawan adalah kesempatan memiliki saham yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasi. Yang keempat adalah kecepatan. Setelah ada pendekatan jumlah terhadap produk dan disertai dengan peningkatan mutunya, maka di era milenium ketiga ini, tuntutan lain yaitu kecepatan. Mutu suatu produk tetap merupakan tuntutan. Namun untuk menghadapi pesaing yang semakin tinggi, maka ada tuntutan lain yang juga penting, yaitu kecepatan produk barang dan jasa sampai ke konsumen. Konsumen menginginkan produk barang dan jasa sesuai dengan kemauannya. Yang kelima yaitu teknologi komunikasi. Setelah komputer menolong para pekerja dalam mempercepat penyesuaian tugas, maka perlu adanya teknologi lain dapat menyatukan mereka seolah-olah berada pada satu lingkup yang kecil. Teknologi tersebut adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dapat menyingkat waktu dan mempersempit jarak, sehingga alur komunikasi antara karyawan dapat lebih cepat. Lanjut, Bu. Cukup lanjut ke Ajeng Ratnasari. Halo Ajeng. Ajeng ada? Ya, Bu. Oh, ada Ya, suaranya. ada. Ajeng silakan jelaskan terakhir nih, hubungan dengan perilaku dan kinerja. Perilaku dan kinerja. Desain organisasi perlu mempertimbangkan proses interaksi yang akan terjadi di antara para anggota. Kepuasan kerja yang akan menentukan kinerja masing-masing anggota akan terjadi pada mereka yang dapat berkomunikasi antara satu lainnya dengan mudah. Demikian juga kesatupaduan antar kelompok bergantung pada mutu dan jenis kaitan antar pribadi para anggotanya. Umumnya, semakin besar kelompok akan menyebabkan semakin sulitnya membina hubungan persahabatan dan kepentingan yang diinginkan oleh para anggota. Jelasnya, berkurangnya kesempatan komunikasi akan menimbulkan kecemasan para anggota untuk dapat bersatu padu dalam kelompok, sehingga sumber kepuasan akan sulit diperoleh, karena akan hilangnya kebutuhan sosial melalui interaksi dengan rekan sekerjanya. Bila kepuasan kerja menghilang, maka akan dapat diperkirakan motivasi juga menurun, sehingga kinerja perseorangan akan turun pula, dan akhirnya kinerja kelompok dan organisasi juga menurun. Dalam kerangka ini pula, pembuatan desain organisasi juga memperhitungkan efektivitas dan efisiensinya. Efektivitas dapat dicapai asal tujuan-tujuan organisasi dan tujuan para anggotanya dapat dipenuhi, sedangkan efisiensi memperhitungkan perbandingan antara maksimum atau input dan keluaran atau output. Semakin kecil sumber daya yang digunakan dan semakin besar jumlah dan mutu yang diperoleh, maka organisasi tersebut efisien. Ya, ini sudah selesai ya. Untuk kegiatan belajar 3 ini ada yang mau dibahas lebih lanjut? Ada? Ada nggak? Sudah paham semua? Halo, mahasiswa, sudah paham semua kah? Insya Allah, Ibu. Kalau Bu sudah. Paling nanti minggu depan kita akan ini ya, kita akan kuis lagi kayak tadi. Kita refresh ingatan kita, memori kita, pemahaman kita melalui kuis tadi ya. Nah, untuk kuis tadi
akan ada penilaian, nanti saya share penilaiannya ke grup ya. Ya, di-share penilaiannya ke grup, nanti Anda bisa lihat. Nah, nanti tapi untuk minggu depan itu memang diberikan kesempatan dulu, semuanya diberikan kesempatan yang sama. Tapi kalau seandainya kesempatan sudah diberikan tapi tidak dimanfaatkan, maka akan dilemparkan kepada yang lain yang bersedia mengambil kesempatan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian saya akan umumkan bahwa tugas tutorial 1 itu akan dibuat hari ini, gitu ya, dan akan kalian jawab, dikasih waktu dalam waktu 1 minggu untuk mensubmit. Jadi minggu depan itu sudah terkumpul semua. Bila mana ada di antara mahasiswa yang merasa, waduh saya jaringannya terganggu atau laptopnya rusak dan segala macam lah alasan itu,